Ya, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam. Ya, puji nama Tuhan kita boleh berkumpul di tempat ini kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Mungkin saya mau mengajak Bapak Ibu untuk salam kiri kanannya terlebih dahulu, bilang selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu, kalau kita boleh hadir di tempat ini, saya percaya kita hadir di tempat ini pasti suatu anugerah dari Tuhan, karena saya lihat mungkin ya akhir-akhir ini banyak orang yang sakit, mungkin banyak orang yang mungkin meninggal gitu kan. Tapi saya percaya nafas yang kita punya hari ini itu semua adalah anugerah dari Tuhan. Kalau bukan karena kasih dari Tuhan, mungkin kita tidak ada di tempat ini ya. Mungkin kita nggak bisa bersuka cita, nggak bisa mungkin bisa tertawa gitu ya, mungkin bisa ngobrol gitu satu sama lain. Bahkan di tempat ini tadi kita sudah bersalaman dan kita mengucapkan selamat beribadah, itu juga suatu anugerah. Puji nama Tuhan, kita akan memulai ibadah ini. Sebelumnya kita boleh tundukkan kepala, kita berdoa sejenak. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan atas pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh datang ya Tuhan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Semua karena kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan kepada kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, bukan karena kuat gagah kami ya Tuhan, tapi semua ya Tuhan karena cinta-Mu kepada kami ya Tuhan. Bahkan kami menyadari ya Tuhan bahwa kami ini adalah manusia yang lemah Tuhan. Sebab tanpa-Mu ya Tuhan, kami tidak ada apa-apanya ya Tuhan. Berkuasalah ya Tuhan hari ini ya Tuhan, hadirlah di tempat ini ya Tuhan. Kau boleh melawat kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Yang boleh ya Tuhan menutup bungkus ya Tuhan ibadah ini ya Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Yang boleh ya Tuhan memberikan kami ya Tuhan roh ya Tuhan yang penurut ya Tuhan. Bahkan kami boleh berdiam ya Tuhan hari ini ya Tuhan untuk berada di kaki salib-Mu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan ibadah ini ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan untuk setiap pujian penyembahan kami ya Tuhan. Bahkan lagu-lagu pujian kami ya Tuhan, kami boleh bawa ya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan depan, belakang, kiri, kanan ya Tuhan, bahkan tetangga kiri kanan ya Tuhan, agar setiap ya Tuhan pujian ini ya Tuhan boleh mereka nikmati juga ya Tuhan, menjadi berkat ya Tuhan untuk mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik ya Tuhan, Engkau sungguh baik di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji-Mu ya Tuhan, untuk menyembah-Mu ya Tuhan, sebab Kau layak yang disembah ya Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu sembah Dia, naikkan pujian-Mu di hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Haleluya, oh haleluya, oh terpujilah Kau Tuhan. Mari Bapak Ibu, Tuhan hadir di tempat ini. Kau tidak hanya diam saja di tempat ini. Mari puji, mari sembah Dia. Dia layak menerima pujian kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Layak dipuji, layak disembah Tuhan. Haleluya.
Mari Bapak Ibu naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Katakan, Bapakku datang dan berserah. Yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari Bapak Ibu kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Katakan, Bapakku datang. Aku datang dan berserah, punyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Katakan kembali, aku akan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Katakan Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Katakan kembali, Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Benar Tuhan, Kau Allah Immanuel. Benar Tuhan, Kau Allah Immanuel yang besertakan Tuhan. Berkati kami Tuhan, sertai kami selalu Tuhan. Agar kami boleh ya Tuhan layak di hadapan layak hidup ya Tuhan sebagai kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Immanuel. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu naikkan pujian kembali di hadapan-Nya. Sembah Dia, sembah, katakan apa saja. Terima kasih atas apapun itu. Sembah
kami di hadapan sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku berpegang angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam hidupku, sukacitamu ada di dalammu. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku berpegang angkat tanganku, apapun terjadi dalam hidupku ini, sukacitamu ada di dalammu. Katakan kembali hatiku, hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku berpegang angkat tanganku, apapun terjadi dalam keadaanku, sukacitamu ada di dalammu. Katakan kembali hatiku, hatiku bersuka berdiri. Puji namamu, jiwaku berpegang angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitamu ada di dalammu. Katakan kembali hatiku, hatiku bersuka puji namamu, jiwaku berpegang angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitamu ada di dalammu. Sukacitamu ada di dalammu. Katakan sukacitamu, sukacitamu ada di dalammu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau ya Tuhan, yang dipuji dan sembah ya Tuhan. Mau selalu hati kami bersuka cita Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan segala puji-pujian ini ya Tuhan, penyembahan kami ya Tuhan, boleh harum ya Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Kau yang boleh merayakan kami ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, agar kami boleh layak ya Tuhan hari ini ya Tuhan, datang ya Tuhan beribadah ke tempat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terlebih ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu ya Tuhan yang akan memberikan ya Tuhan firman-Mu ya Tuhan, kiranya Tuhan yang akan memberikan paip ya Tuhan, hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan, Kau menurunkan ya Tuhan, bahkan pewahyuan-Mu ya Tuhan hadir ya Tuhan untuk kami ya Tuhan, setiap jemaat ya Tuhan yang mendengarkan ya Tuhan, menjadi kekuatan di dalam hidup kami ya Tuhan, sebagai penopang ya Tuhan di dalam hidup kami ya Tuhan, agar kami tidak goyah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
Kau layak dipuji dan disembah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Dan hari ini ya Tuhan, kami mau lagi memuji ya Tuhan, menyembah-Mu ya Tuhan, dengan sukacita kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami siap ya Tuhan memuji-Mu lebih lagi ya Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kita mau puji Tuhan lebih lagi ya. Sebelum nyanyi boleh jempolnya ini kali ya. Jempolnya dulu nih. Kita mau nyanyi lagu dangdut. Coba dulu ya. Kalau bisa. La 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 la. Jempolnya harus turun ya. Dari atas harus begini-begini ya, bukan badan. Jempol aja. Siap Bapak Ibu? Siap la dulu ya. Tes dulu. Jempolnya naik dulu dong. Katakanlah la 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 lagi. Aman. Lagi sekali lagi atas dulu. Jiwaku sungguh percaya padamu, dari terbitnya matahari dan sampai tergelamnya bulan katamu dia tinggikan namamu. Katakan dengan senang dan tersang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Jiwaku sungguh percaya padamu, karena kasihmu padamu tak tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya bulan kataku pujian, istikat namamu. Dengan gentar ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. La sekali lagi ya, la. Bergoyang ya Bapak Ibu, jangan malu. Kita bergoyang itu untuk Tuhan, bukan dilihat manusia. Kita bukan kayak yang mau ini ya tampil, tapi kita bergoyang untuk Tuhan. Tuhan. Sekali lagi ya, la ya. Dan jempolnya dulu dong. Ke atas, baru ke bawah ya, sampai bawah. Ya. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya bulan kataku pujian, tinggikan namamu. Dengan gentar ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi
puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasih. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasih. Sekarang kita mau nyanyi sayang, sayang, sayang. Sayang, sayang, sayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, sayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Wah, sekarang saya mau tanya, siapa di sini yang datang ibadah bersama orang yang disayang? Oh, ada di baik tapi bisa bersayang. Ya, yang datang bersama orang yang disayang, boleh sama istri, boleh sama anak, boleh saya sama Kisha bergandengan tangan. Gini, malu ya, nggak boleh malu di hadapan Tuhan ya. Kita boleh gandengan tangan begini ya. Ada temen juga boleh gandengan ya. Bilang gini, kamu disayang Tuhan Kisha. Iya, boleh gandengan tangan ya sambil nyanyi sayang sayang. Karena kita percaya kita disayangi Tuhan semua di sini ya. Ada yang mau gandengan ini sama saya doang, gandengan lah biar disayang. Sayang sayang sayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Sayang Tuhan, sayang sayang sayang, aku sayang Tuhan, aku akan jadi anaknya, aku sayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, glory, puji Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Lagi ya, biar kita disayang Tuhan. Gandengan lagi. Sambil lihat dong, yang patut. Sayang, sayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Ibu boleh duduk kembali. Jadi orang yang disayang Tuhan itu bahagia ya. Sama kiri kanannya kita aja digandeng itu rasanya senang ya, apalagi sama Tuhan, disayang Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita sudah bergembira naik ke pujian untuk Tuhan. Kita akan mengumpulkan korban persembahan. Boleh kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur boleh ada kesempatan hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh datang beribadah, itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memberikan korban syukur kami. Tuhan berkati tangan-tangan yang akan memberi maupun yang belum bisa memberi. Tuhan berkati dengan berkali lipat. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk rumah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita akan mengumpulkan persembahan, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sayang, 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 aku disayang Tuhan.
Baik, terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu sudah berikan. Kita akan mendengarkan lagu pujian dari anak sekolah minggu. Abang naik lagi kalau Baik, terima kasih untuk pujian penyembahan dari anak sekolah minggu. Kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu ambil sikap di hadapannya untuk lebih lagi
masuk ke dalam hadiratnya. Baik Bapak Ibu, kita akan mengangkat satu pujian dengan sayapmu. Katakan firman-Mu berkatakan maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Sayang-Mu ku akan terbang tinggi di dalam langit, tetap menyerah kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau menantikan, dan yang ku sembah Yesusku, Rajaku. Mari lebih lagi kita mendengar firman-Mu, berkati kau besertaku, maka jiwa dan jiwaku. Tangan-Mu akan memperhatikan, di setiap langkah ku percaya. Sayang-Mu ku akan terbang tinggi di tengah hidup, tetap menyerah kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Tolong aku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah, aku nantikan, kau yang ku sembah Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah hidup, ku tak menyerah kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah Yesusku, Rajaku. Terima kasih Yesus.
Dengan sayangmu ku akan terbang tinggi di tengah badaimu. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat paha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau berikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Rasakan dengan sayangmu, dengan sayangmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai itu. Kau tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat paha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau berikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Raja aku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Rajaku, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan, punya Allah yang luar biasa. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja bagi setiap kami Tuhan. Hanya kepadamu kami meminta pertolongan, hanya kepadamu kami minta perlindungan Tuhan. Dan ketika kami datang kepadamu di tengah-tengah badai, kami akan menjadi orang-orang yang tetap terbang bagaikan Raja Wali Tuhan, mengatasi setiap badai, dan kami keluar menjadi seorang pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami sudah puas untuk memuji dan memuliakan Engkau, Tuhan, Raja kami Tuhan. Dan tiba saatnya di mana kami rindu, kami lapar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memuaskan kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, supaya kami bisa merasakan betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya kuasa firman-Mu bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Ajar kami untuk mentaati, untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami bisa mengalami kuasa yang Tuhan janjikan melalui kebenaran firman-Mu. Terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi, kuduskan, sucikan hamba-Mu, sehingga apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini hanya perkataan firman Tuhan yang membangun, yang menguatkan umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Haleluya. Apa kabar semuanya? Gak semangat kayaknya. Apa kabar semuanya? Haleluya. Ya, hari ini sangat luar biasa, panas gerah. Luar biasa ya. Nah, tapi kita tetap bersemangat untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Hati kita tetap fokus kepada firman Tuhan. Haleluya. Hari ini langsung saja kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini saya ambil pembacaan firman Tuhan dari kitab surat 1 Korintus ya, surat Rasul Paulus kepada jemaat
yang ada di Korintus ya, 1 Korintus 10 ayat 13. Hanya satu ayat saja, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan, pagi hari ini saya memberi tema khotbah saya dengan tema sikap hidup Kristiani dalam menghadapi pencobaan ya. Sikap hidup Kristiani dalam menghadapi pencobaan. Tentunya ada banyak ya sikap hidup dalam menghadapi pencobaan. Ya, kita bukan bicara tentang orang yang ada di luar Tuhan, tetapi kita bicara tentang kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan ketika kita menghadapi pencobaan, saudara yang kasih Tuhan. Ya, kalau kita baca ayat firman Tuhan tadi, saudara yang kasih Tuhan, ya ini ayat emas, tetapi sebelumnya kalau Bapak dan Ibu membaca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11, itu bicara tentang bagaimana perjalanan bangsa Israel di dalam mengikut Tuhan. Ya, bagaimana umat Israel mengikuti Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Bagaimana mereka diperhadapkan dengan berbagai macam pencobaan. Mereka diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan dalam hidup mereka. Dan kalau Bapak dan Ibu membaca dengan seksama di dalam ayat-ayat sebelumnya itu, bangsa Israel mengalami kegagalan. Bangsa Israel mengalami kejatuhan di dalam menghadapi pencobaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan mereka. Mereka jatuh dalam dosa. Ya, mereka menyembah berhala, mereka menginginkan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, mereka melakukan kehidupan dunia yang sangat-sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Mereka putus asa, mereka akhirnya meninggalkan Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, dengan masalah, dengan tantangan, dengan tawaran kenikmatan dunia, mereka gantikan kemuliaan Tuhan dengan kenajisan, saudara yang kasih Tuhan, dengan dosa yang mereka lakukan. Saudara yang kasih Tuhan, oleh karena itu firman Tuhan ini, kita melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita perlu belajar dari apa yang dialami oleh bangsa Israel, kegagalan bangsa Israel di dalam mengiring Tuhan, di dalam menghadapi setiap cobaan di dalam hidup mereka, ya, supaya kita tidak jatuh di lubang yang sama, saudara. Ya, kita perlu belajar memperhatikan apa yang firman Tuhan katakan hari ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam perjalanan hidup ini, saudara yang kasih Tuhan, setiap kita, ya anak-anak Tuhan, tidak mungkin ya akan bisa lepas atau terhindar dari apa yang namanya pencobaan. Pencobaan itu bentuknya bisa berbagai macam, saudara yang kasih Tuhan. Ya, dia bisa bisa dalam bentuk kesulitan-kesulitan hidup, saudara, persoalan-persoalan dan pergumulan. Ya, yang membuat orang itu bisa jatuh, yang membuat orang itu meninggalkan Tuhan. Ada juga pencobaan itu dalam bentuk kesenangan hidup, saudara. Ya, keinginan-keinginan daging yang dapat kita lakukan, dapat kita kerjakan dalam hidup kita, dan kita kehilangan ya kemuliaan Allah dalam hidup kita, saudara. Ada banyak, saudara. Tentunya sumber pencobaan ini adalah yang pertama itu adalah iblis, saudara. Karena iblis itu ingin supaya kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan tidak akan bisa mengalami kemenangan, tidak akan bisa mengalami janji yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Janji Tuhan tidak bisa kita alami. Itu peristiwa pencobaan itu dimulai sejak dari Taman Eden, saudara. Kepada manusia pertama, iblis berinisiatif untuk selalu mencobai manusia, saudara yang kasih, supaya manusia jatuh dan tidak taat sama Tuhan sehingga meninggalkan Tuhan. Dan kita perlu tahu, saudara yang kasih Tuhan, tadi ya, kita ini tidak akan bisa ya menghindari namanya pencobaan, saudara. Bahkan Yesus sendiri ketika dia menjadi manusia di muka bumi ini, Yesus pun tidak lepas
ya dari apa yang namanya pencobaan. Ketika Yesus mau melayani, dia dicobai juga, saudara yang kasih Tuhan ya, di padang gurun ya, dicobai oleh iblis, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi Yesus bisa memenangkan pencobaan itu. Dia keluar sebagai pemenang, saudara. Ya, dia bisa menaklukkan pencobaan yang datang dalam hidupnya. Kita juga bisa kita juga sebagai anak-anak Tuhan mestinya harus bisa menaklukkan dan mengalahkan dan mengatasi setiap masalah yang ada dalam hidup kita, pencobaan yang ada dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang terpenting dalam hal ini adalah bukanlah permasalahan ada atau tidak adanya pencobaan di dalam hidup kita. Jadi kita ini jangan pernah mempermasalahkan ya, kenapa pencobaan ini terjadi atas hidup saya. Mengapa pencobaan ini saya hadapi, saudara? Kita tidak perlu mempersalahkan atau mempertanyakan hal-hal seperti itu di dalam hidup kita, saudara. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita memiliki sikap yang benar ketika pencobaan itu datang di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Saya katakan tadi bahwa pencobaan itu tidak akan bisa kita hindari, saudara. Kadang-kala pencobaan itu Tuhan izinkan dalam hidup kita. Dan ketika pencobaan itu datang dalam hidup kita, ya kita harus tetap menghadapinya, saudara yang kasih Tuhan. Dan disitulah perlunya namanya sikap yang benar untuk menghadapinya, saudara ya. Kita patut bersyukur, Bapak yang kasih Tuhan. Ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan firman-Nya, di mana melalui firman-Nya tersebut kita mendapatkan suatu tuntunan bagaimana caranya kita memiliki sikap yang benar ketika diperhadapkan dengan sebuah pencobaan di dalam hidup kita. Jadi apa yang kita baca tadi itu firman Tuhan yang sangat luar biasa bagi setiap kita anak-anaknya, anak-anak Tuhan, saudara. Sehingga apa? Ketika kita mencermati, merenungkan betul kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi, kita akan mendapatkan seharusnya sikap kita yang benar itu bagaimana ketika kita menghadapi pencobaan dalam hidup kita, saudara ya. Nah, oleh karena itu penting ya, saya sebagai gembala selalu mengingatkan Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Oleh karena itu penting sekali bagi kita sebagai anak-anak Tuhan untuk senantiasa membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Agar apa Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Agar kita senantiasa mendapat tuntunan Tuhan ya, bukan hanya saat menghadapi pencobaan tetapi dalam banyak hal kita dapat mendapatkan tuntunan Tuhan dalam hidup kita, yaitu melalui kebenaran firman Tuhan. Yang melalui pembacaan firman Tuhan hari ini, satu ayat firman Tuhan saja kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Nanti kita akan gali, saudara. Ya, itu baru satu ayat firman Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita bagaimana caranya kita bisa memiliki sikap yang benar saat kita diperhadapkan masalah, diperhadapkan dengan pencobaan dalam hidup kita, sehingga kita nanti akan bisa keluar sebagai pemenang untuk setiap pencobaan-pencobaan, setiap pergumulan-pergumulan yang sedang kita hadapi, saudara ya. Oleh karena itu luar biasa kalau kita setiap hari membaca, merenungkan firman Tuhan di dalam hidup kita. Tentunya bukan hanya diberikan hikmat bagaimana kita menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan saja, tetapi ada banyak hal yang kita perlukan ya di dalam hidup ini. Kita memerlukan banyak tuntunan Tuhan ya. Oleh karena itu bacalah, renungkanlah firman Tuhan setiap hari. Amin. Haleluya. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, memiliki sikap hidup yang benar saat menghadapi pencobaan sangatlah penting, Bapak Ibu Tuhan. Karena sikap kita ini akan menentukan apakah kita dapat menang atas pencobaan yang kita sedang hadapi atau justru kita dikalahkan oleh pencobaan yang kita hadapi tersebut, saudara. Lalu bagaimana sikap yang benar saat kita diperhadapkan dengan pencobaan di dalam kehidupan kita? Mari kita perhatikan firman Tuhan berikut ini ya. 1 Korintus 10 ayat 13a. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan itu jangan cepat-cepat selesai. Perlu diperhatikan benar-benar. Ini satu ayat firman Tuhan ini sangat luar biasa memberkati saudara. Ya, kita lihat ini. Baru kita lihat di 13a-nya saudara. Ini hanya satu ayat, tapi kita akan mendapatkan beberapa hal yang luar biasa ya. Ini
Berdasarkan firman Tuhan 1 Korintus 10 ayat 13a, firman Tuhan katakan ini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sikap yang pertama saat kita diperhadapkan dengan pencobaan di dalam kehidupan kita adalah next, Bu. Nah, ini sikap yang pertama yang perlu kita miliki dalam menghadapi pencobaan. Boleh Bu, next. Nah, catat Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mana nggak keluar? Ini sikap yang pertama yang perlu kita miliki. Kita harus menyadari bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan apa? Biasa. Haleluya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bilang kanan kiri. Ya. Ya, belum saya bilang. Ya, nanti salah nanti. Kamu bilang apa? Belum diskusi ya. Coba bilang kanan kirinya. Kalau di kanannya itu cowok, bilang kanan bro. Kalau kanan kirinya cewek, sista ya, sis. Jadi bilang sama kanan kirinya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu biasa, bro. Ya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu biasa, sis. Gitu ya. Sekali-kali pakai bahasa inilah gaul ya kan, bro, ya kan, bro. Baru bilang gitu aja udah mekel kan. Udah senang. Namanya siapa Bang? Tadi belum perkenalan. Pak Putra. Asal? Waduh. Putra tapi tinggalnya di si Dempuan ya. Saya kira dari Jawa Tengah, Putra. Marga apa? Oh, Simanjuntak. Selamat datang ya. Bang ya, Bang Putra ya, selamat bergabung ya. Jadi Bang Putra, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, pencobaannya biasa. Benar ya. Hari ini saya nggak tahu pencobaan yang bro alami. Ya, biasanya kan laik gitu kan. Sekarang bro sayang. Ya kan. Saya kasih Tuhan ya. Biasa, saudara. Ya. Sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki sikap atau kacamata, saudara. Dalam memandang sikap, setiap pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan. Jadi kita ini sebagai anak-anak Tuhan, jangan ketika kita diperhadapkan dengan pencobaan, dengan masalah, dengan pergumulan dalam hidup kita langsung, aduh berat ya gitu. Aduh besar ya masalah saya ya. Aduh saya nggak sanggup ini menghadapinya. Aduh terlalu berat ini saudara. Ya kamu nggak perhatikan firman Tuhan sih. Kalau firman Tuhan ada dalam hidupmu, engkau akan katakan sama masalahmu, sama pergumulanmu, sama tantanganmu, ini mah biasa. Iya, saudara. Ya, kadang-kala kita baper dengan masalah yang sedang kita hadapi, kita menangis, saudara yang kasih Tuhan. Bolehlah menangis, tapi kalau menangis terus, merana terus, ya jangan, saudara yang kasih Tuhan ya. Kalau kita menyadari apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, tantangan, pencobaan apapun dalam hidup kita memandangnya itu adalah pencobaan biasa, saudara yang kasih. Kita akan mendapatkan kekuatan yang baru untuk menghadapinya, saudara yang kasih Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau kacamata kita, saudara, cara pandang kita terhadap masalah itu, saudara, mungkin masalah itu sederhana, tapi kita menganggap, aduh masalah ini sulit, masalah ini luar biasa, masalah ini besar, saudara. Maka kita nggak akan memiliki kekuatan dalam menghadapinya. Kita nggak akan bisa tadi diajak menari, nggak susah di sini. Ada tadi yang susah, Bu. Mungkin lagi ada pergumulan, dia melihat masalahnya terlalu besar, ya, sudah kasih Tuhan. Tetapi kalau orang yang memiliki kacamata, ya, dari sudut pandang firman Tuhan, apapun masalah dalam hidupnya, dia akan tetap bersuka cita. Ya, dia akan tetap bisa menari buat Tuhan, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, ya. Jadi cara pandang kita dalam masalah ini sangat-sangatlah penting, saudara. Kalau engkau memandang masalahmu itu adalah masalah yang berat, masalah yang sulit, masalah yang besar, masalah yang tidak biasa, maka engkau sesungguhnya sudah kalah sebelum berperang, saudara. Sebelum berjuang, sebelum menghadapinya, engkau sudah kalah, saudara. Mental kamu sudah di bawah persoalan. Seharusnya kamu sebagai anak Tuhan meletakkan mental kamu di atas masalahmu. Ya, imanmu harus ada di atas masalahmu, saudara yang kasih Tuhan. Jangan engkau meletakkan imanmu di bawah masalahmu.
Dan Tuhan ini katakan kepada setiap kita, ya, bagaimana tadi saya katakan perjalanan bangsa Israel di dalam menghadapi di dalam perjalanannya mengiring Tuhan, ya, menuju janji yang Tuhan janjikan dalam hidup mereka. Mereka tetap menghadapi masalah dan tantangan secara manusia duniawi. Masalah yang mereka hadapi itu sulit, saudara. Bagaimana mereka pernah menghadapi laut Teberau, saudara, sedangkan mereka sedang dikejar oleh orang-orang Mesir, saudara. Mereka tidak akan sanggup secara manusia, saudara. Ya, kita nggak bisa bilang masalah itu kecil, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi apapun yang firman Tuhan katakan, ya, kita mau taat, saudara. Seolah-olah secara dunia, secara kacamata dunia itu bukan masalah yang kecil, saudara. Masalah yang besar, tapi Tuhan bilang itu masih biasa. Amin. Bilang itu masih biasa. Jangan bilang datang dulu, aku udah menyerah, Pak. Ya, aku udah menyerah, saya udah sanggup lagi. Jangan pernah ada kata seperti itu. Karena Tuhan tidak pernah mencobai kita, ya, dengan pencobaan-pencobaan yang melebihi dari kekuatan kita, saudara. Oleh karena itu, orang yang tidak dapat memiliki perspektif kebenaran firman Tuhan dalam memandang masalah atau pergumulannya, orang tersebut akan cenderung melarikan diri dari masalah dan pergumulan yang sedang dihadapinya. Oleh karena itu, kita harus memiliki perspektif atau cara pandang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saudara. Ketika kita punya cara pandang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan untuk segala hal, saudara, dalam hidup kita, kita ini akan menjalani hidup ini dengan penuh sukacita, penuh pengharapan, saudara. Ya, kita tidak akan pernah dikalahkan dengan pencobaan dan masalah dan pergumulan dalam hidup kita, saudara. Justru kita akan sanggup mengalahkan dan menaklukkan setiap pencobaan, saudara. Nah, saya mau ingatkan, jangan harap kalau Bapak dan Ibu menjadi orang yang seperti ini tadi, yang tidak memiliki perspektif, ya, dari sudut pandang firman Tuhan. Ketika menghadapi masalah akan mengalami kemenangan, justru akan tetap mengalami kekalahan dalam hidupmu, saudara, ya. Tetapi kalau kita memiliki cara pandangnya Tuhan dalam menghadapi masalah, kan firman Tuhan ini disampaikan kepada umatnya, kepada anak-anaknya, kepada orang percaya, supaya apa? Supaya persepsi kita ini sama dengan Tuhan ketika kita menghadapi masalah, saudara. Masalah-masalah yang kita hadapi itu adalah masalah-masalah biasa, saudara, yang tidak mungkin tidak bisa kita jalani dan kita lalui, ya. Jadi saat engkau diperhadapkan dengan pencobaan dalam hidupmu, pandanglah bahwa pencobaan-pencobaan tersebut adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak mungkin akan melampaui kekuatanmu. Kalau Tuhan mengizinkan kita menghadapi pencobaan dalam hidup kita, Tuhan pasti akan memberikan kemampuan. Amin. Tuhan akan memberikan kesanggupan, Tuhan akan memberikan kekuatan untuk menghadapinya, saudara. Oleh karena itu, kita perlu untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Saudara yang kasih Tuhan, kalau Bapak dan Ibu menyadari, ya, kalau pembuat mobil itu nggak tahu, ya, sekarang namanya apa, katakanlah insinyur, ya, ketika dia membuat mobil, saudara, ya, mau mobil apapun itu, saudara, ya, pasti ketika mobil itu akan digunakan itu udah ada spesifikasinya, saudara. Nah, muatannya, ya, mobil ini beratnya berapa, kapasitasnya berapa, saudara, itu tahu, saudara. Jadi mobil itu juga akan digunakan sesuai dengan kapasitas yang ada, saudara. Digunakan seperti sesuai dengan kriteria yang ada. Nah, Tuhan itu adalah Allah yang menciptakan hidup kita, saudara. Dia tahu betul kelemahan kita, Dia tahu betul kekuatan kita, Dia tahu betul kelebihan kita, saudara. Oleh karena itu, ketika kita diberikan pencobaan oleh Tuhan, Tuhan itu tidak akan mungkin memberi pencobaan yang melebihi dari kekuatan kita. Amin. Mungkin pencobaan yang diberikan dan yang Tuhan izinkan dialami berbeda satu dengan yang lain. Tidak ada yang sama. Mungkin yang satu bilang itu masalahnya mah kecil, tapi orang yang menghadapi itu bilang, oh enggak, ini besar sekali, saudara. Tapi bagi kita mungkin masalahnya sepele. Gitu aja nggak bisa menyelesaikan, gitu. Sebaliknya, orang yang bilang kita masalahnya sepele melihat kita, masalahmu juga kecil, gitu. Tapi kita bilang, aduh, aku udah nggak sanggup lagi, saudara. Jadi Tuhan itu memberikan pencobaan
Tuhan itu mengizinkan pencobaan-pencobaan kita alami itu sesuai dengan kapasitas kita. Yakinlah, ketika Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita, tidak akan pernah melampaui apa yang menjadi kapasitas kita. Amin. Tuhan masih izinkan, berarti kita masih memiliki kapasitas untuk menghadapinya, saudara. Kita masih diberikan kemampuan, ada kekuatan untuk bisa menghadapinya, saudara. Ya. Nah, lalu bagaimana sikap kita yang kedua? Kita akan melihat ya. Yang pertama tadi adalah kita harus menyikapi bahwa masalah-masalah yang ada dalam hidup kita, pencobaan-pencobaan yang ada dalam hidup kita, itu adalah pencobaan-pencobaan biasa. Ya, tanamkan dalam pikiran, dalam hati kita, saudara. Dalam hidup kita sebagai orang percaya. Jangan pernah kita katakan masalah saya itu terlalu besar. Saudara, aku nggak mampu lagi. Tapi katakan bahwa masalahku dan pencobaanku ini adalah pencobaan yang biasa. Lalu bagaimana sikap kita yang kedua saat kita diperhadapkan dengan pencobaan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Tuhan. Sikap yang kedua yang perlu kita miliki sebagai anak-anak Tuhan saat kita diperhadapkan dengan pencobaan adalah ya, next ya itu ya. Katakan, kita harus menyadari bahwa kita memiliki Allah yang setia di dalam menghadapi setiap pencobaan yang kita alami. Kalau Bapak dan Ibu tadi memperhatikan betul ya, puji-pujian dari awal tadi itu luar biasa, saudara. Ya, sangat mendukung firman Tuhan ini semua, saudara. Ya, bahwa Tuhan itu mengasihi kita, Dia mengangkat kita menjadi anaknya, kita itu disayang, saudara. Ya, kita itu disertai, kita ditolong, saudara. Ya, dan kita perlu menyadari, kita harus punya sikap ini ya. Kita harus menyadari bahwa kita memiliki Allah yang setia di dalam menghadapi setiap pencobaan yang kita alami, saudara. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus ya. 1 Korintus 10 ayat 13b. Next. Ya. Supaya ini benar-benar ya. Ini bagian B, tadi bagian A, saudara. 13, masih satu ayat kan? Nah, makanya kalau kita perhatikan firman Tuhan ini luar biasa, mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Firman Tuhan katakan, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan, saudara. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kata setia ini, ingat, manusia saudara yang kasih Tuhan, mungkin bisa meninggalkan kita. Manusia mungkin bisa mengkhianati kita, saudara. Tetapi Tuhan tidak akan pernah mengkhianati kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, saudara. Ketika kita diperhadapkan dengan pencobaan di dalam hidup, kita perlu menyadari bahwa kita punya Allah yang setia. Yang artinya bahwa kita ini tidak pernah ditinggalkan seorang diri. Amin. Jangan pernah kita menjadi orang Kristen yang ketika menghadapi masalah rasanya, aduh saya rasanya berjalan sendiri. Rasanya kok nggak ada yang menemani saya. Rasanya kok nggak yang ada yang memperhatikan saya, saudara. Ya, mungkin itu manusia, saudara, bisa meninggalkan kita. Manusia bisa mengkhianati kita, saudara. Tetapi dengarkan, pribadi Tuhan adalah pribadi yang setia. Ketika kita menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, Dia berjanji bahwa Dia akan selalu menyertai kita semua, saudara yang kasih. Jadi kita tidak pernah sekali-kali ditinggalkan oleh Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu sekali-kali tidak pernah ditinggal Allahmu. Bilang. Saudara yang kasih Tuhan, ada yang merasa bahwa Tuhan rasanya kok nggak ada. Rasanya Tuhan kok jauh. Ya rasanya kok Tuhan tidak menolong saya. Rasanya kok Tuhan tidak bertindak. Ya tidak melakukan apa-apa terhadap apa yang sedang saya gumuli, sedang apa yang sedang saya doakan, sedang apa yang saya hadapi dalam hidup saya. Soalnya Tuhan, di mana Tuhan? Saudara yang kasih Tuhan, adakah di antara kita yang mempertanyakan, di mana Tuhan? Di dalam ketika kita menghadapi pergumulan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan tidak ada di mana-mana, Dia di dekatmu, Dia ada di dalam hidupmu. Amin. Apapun yang kau alami, Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Sadar atau tidak engkau sadari, Tuhan selalu menyertai engkau, saudara. Nah, sesungguhnya kehidupan kita ini sebagai anak-anak Tuhan selalu mendapat penyertaan Tuhan. Ini luar biasa. Harus kita sadari, saudara yang kasih Tuhan.
ada penyertaan Tuhan. Dimanapun kita berjalan, apapun yang kita kerjakan, saudara, apa yang kita usahakan dalam hidup kita, kita harus menyadari ada penyertaan Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan dalam hidup kita. Nah, ketika kita menyadari akan adanya penyertaan Tuhan di dalam hidup kita, maka kita berani berkata sebagaimana yang dikatakan oleh Daud, saudara. Ya, Daud pernah berkata di dalam Mazmur 23 ayat 4. Dia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelam, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi Daud itu bukan hanya merasa tenang, merasa berani ketika kita dalam hidupnya itu fine-fine saja, saudara. Tetapi dia katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, saudara. Lembah, itu bicara tentang lembah, itu di sini gunung, saudara yang kasih Tuhan. Kalau zaman dulu, zamannya Daud, saudara yang kasih Tuhan, mungkin kalau sekarang mungkin ada lembah, di situ ada kota, saudara. Tapi zamannya Daud itu di sini gunung, saudara. Ya, jangan disambung nanti jadi puisi, jadi pantun nanti ya. Di sini gunung, di sana gunung, saudara. Tapi di tengah-tengah itu ada lembah, saudara. Nah, lembah adalah satu tempat di mana di situ banyak sekali potensi bahaya, saudara. Kalau ada orang yang berani melewati lembah itu, berarti ada potensi bahaya yang akan bisa dia alami, saudara. Mungkin itu bahaya banjir. Coba kalau ada hujan di antara gunung itu di atas semua, akan terjadi bencana banjir, saudara. Bisa hanyut di situ. Belum termasuk ada binatang buas di sana. Bukan hanya binatang buas, orang yang buas juga, saudara. Ada sana penyamun, perampok, begal kalau sekarang, saudara. Tetapi Daud katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa dia katakan begitu? Karena dia menyadari ada penyertaan Tuhan. Ya kan? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Ya, ketika kita mengalami pencobaan, masalah, ujian dalam hidup kita, tidak ada alasan sebenarnya untuk kita takut, khawatir, saudara. Kalau kita menyadari akan ada penyertaan Tuhan, karena kita yakin akan senantiasa ada pertolongan Tuhan, akan ada senantiasa perlindungan Tuhan, akan ada senantiasa berkat Tuhan yang akan kita nikmati dalam hidup kita. Ya, jadi tetaplah bersyukur, tetaplah bersukacita. Ya, di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan yang bersukacitalah di dalam Tuhan, saudara. Kita ini bersukacitalah senantiasa. Bagaimana mungkin kita bisa bersukacita senantiasa sedangkan kita sedang diperhadapkan dengan pergumulan, dengan pencobaan, saudara. Kalau kita memiliki sikap yang tadi, akan sadar akan penyertaan Tuhan, kita akan sanggup tetap bersukacita. Jadi sukacita orang percaya itu tidak ditentukan dengan hepeng, saudara, dengan uang, dengan mungkin dengan hal-hal yang lain, saudara. Tetapi kehadiran Tuhan itu cukup, penyertaan Tuhan itu cukup bagi orang percaya untuk menghadirkan ketenangan di dalam hidupnya, untuk menghadirkan sukacita dalam hidupnya. Saya yakin dan percaya tidak selama-lamanya pencobaan itu akan selalu dalam hidup kita. Pasti ada endingnya. Amin. Sering kasih Tuhan. Lalu kita akan melihat sikap yang ketiga yang perlu kita miliki sebagai anak-anak Tuhan saat kita diperhadapkan dengan pencobaan. Saudara. Yang ketiga. Next. Ya, yang ketiga bagi Tuhan ya, yang perlu kita perhatikan. Kita harus menyadari bahwa Allah selalu memberikan jalan keluar untuk setiap pencobaan yang kita hadapi. Ya, dikatakan janjinya ada jalan keluar, saudara. Kita lihat kebenaran firman Tuhannya yang ada di dalam 1 Korintus 10 ayat 13c. Nah, ya, kita menemukan kebenaran yang ketiga, ya, ketika kita menghadapi pencobaan dalam hidup kita. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ia siapa, Pak Yesus? Tuhan. Ya, Ia itu bukan bapak kita, bukan mama kita,
bukan amang boru kita, bukan tulang kita, ya, bukan siapa-siapa, tapi Tuhan, saudara ya. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ketika engkau diperhadapkan dengan pencobaan dan tantangan dalam hidupmu, engkau harus langsung keklik ya dalam pikiranmu, pasti ada jalan keluarnya ini. Kalau kita sudah tahu, saudara yang kasih Tuhan, bahwa setiap masalah, setiap ujian dalam hidup kita ada jalan keluarnya, kita pasti nggak kebingungan, saudara. Pasti kita akan tenang, saudara. Kita akan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Saudara, melalui kebenaran firman Tuhan ini, saat kita diperhadapkan dengan pencobaan di dalam hidup kita, kita harus percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar untuk setiap pencobaan yang kita hadapi. Tidak ada pencobaan, tidak ada pergumulan dan masalah yang kita hadapi, tidak ada jalan keluarnya, ada solusinya. Oleh karena itu kita jangan pernah menyerah, ya. Kita jangan pernah putus asa dengan pencobaan-pencobaan yang sedang kita hadapi. Karena setiap pencobaan yang kita hadapi pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak dan Ibu, pencobaan yang sedang Bapak Ibu alami. Tetapi ketahuilah bahwa setiap persoalanmu, pergumulanmu pasti ada jalan keluarnya. Dan Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap kehidupan kita. Ingat firman Tuhan berkata, Ia itu Tuhan. Yang memberi jalan keluar adalah dari pencobaan yang kita hadapi adalah Tuhan. Sekali. Tuhan ya, sebagai orang percaya, jangan makanya selalu firman Tuhan itu mengingatkan ya, jangan pernah andalkan manusia. Sehebat apapun, sekuat apapun, ya orang yang kenalan kita, relasi kita, jangan pernah andalkan manusia. Kalau kita terlalu mengandalkan manusia, kita akan kecewa, saudara. Yang perlu kita andalkan adalah satu-satunya adalah Tuhan. Amin. Tuhan itu bisa membuka berbagai macam cara untuk memberkati kita. Memang Tuhan itu tidak langsung memberkati kita, menjatuhkan hal-hal dari surga sana dalam hidup kita. Nggak ada, saudara yang kasih Tuhan. Dia bekerja juga melalui orang. Tapi satu, hati kita jangan fokus kepada manusianya dulu. Tapi hati kita harus fokus kepada Yesus yang menjadi pintu keluar untuk setiap masalah kita. Saudara ya, andalkan Tuhan. Biarkan Tuhan yang akan memberikan jalan keluar dalam setiap masalah dan pergumulan kita. Ya, kalau Tuhan yang memberi jalan keluar, maka kita perlu senantiasa hidup dekat dengan Tuhan. Amin. Ya, jangan kita tahu bahwa Tuhanlah yang sanggup memberikan jalan keluar dalam hidup saya, tetapi kita nggak mau hidup dekat dengan Tuhan. Kita nggak mau hidup mengandalkan Tuhan. Kita nggak mau memperhatikan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, saudara. Kita harus benar-benar mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Nah, hari-hari ini di Karanganyar ini pencobaan kita apa, saudara? Kayaknya sama, saudara. Air ya. Itu pencobaan nggak, Bapak Yustan? Pencobaan itu, saudara. Ya, ujian itu. Mungkin di perumahan selain Karanganyar nggak ada ujian. Ujiannya yang lain, saudara. Tapi di sini adalah pencobaannya air sekarang. Ya, pas hari pertama saudara nggak ada air, saudara yang kasih Tuhan, itu bingung juga. Pakai air RO itu, saudara, mandi pakai semuanya. Saudara yang kasih Tuhan pakai galon. Itu kita bisa gimana ya? Ya kan, bisa tekor itu, saudara yang kasih Tuhan ya. Angkatin di mana semuanya pada punya masalah ya dengan air ya. Ada air yang masih mengalir di sana di depan Gebi itu ya, jauh juga. Ya, kita sempat dari sana, saudara. Tapi ketika menghadapi ini kan kita selalu berdoa, saudara. Selalu berdoa, ya selalu berharap sama Tuhan. Nah, secara pribadi saya itu mengalami mujizat, saudara. Ya, setelah 2 hari mungkin ya, mengalami pergumulan, tapi tetap bersukacita. Saya angkatin, saya nyuci di Tambelang, saudara, ya kan, berjemur di sana. Udah kerja, baru saya bawa ke sini lagi. Ya, pokoknya kita hadapi biasa saja, saudara yang kasih Tuhan. Ya, angkat air, saudara. Kan ada bisa aja itu gara-gara angkat air suami istri bisa berantem. Ada nggak tahu, coba survei ya, saudara kasih Tuhan. Ya, ya saudara kasih Tuhan. Tapi saya itu mendapatkan mujizat luar biasa. Ya melalui orang juga, saudara, melalui jemaat juga, saudara. Ya, di mana ada ide kreatif, saudara. Ternyata PAM itu bisa disedot pakai sanyo, saudara. Nah,
Puji Tuhan, Papa Andreas yang melalui Mama Andreas memberitahukan bahwa ada mesin ya sanyo. Kita dipinjemin, kita coba di sini sedot, lancar saudara. Ya, waktu keluar sana langsung kita panggil Mama Yesus, Mama Yesus. Ayo ini air. Tetangga sini, ayo air, saudara. Akhirnya jadi berkat saudara ya. Ya, sekarang ya puji Tuhan yang lain masih kesulitan, kami berkelimpahan dengan air. Udah gak ada masalah, kita senyum-senyum aja. Artinya apa? Ada jalan keluar nggak? Ada jalan keluar saudara. Emangnya jalan keluarnya udah saya ketahuin? Enggak tahu saudara. Bagaimana cara? Ini mungkin secara masalah air aja Pak, ya kan? Oh kalau nggak ada air nggak ada mesin itu, nggak ada kreatif itu yang Tuhan tunjukkan, saya mungkin badan saya bisa pegel-pegel semua saudara. Angkat satu hari berapa galon itu saudara, ya kan? Capek saudara yang kasih Tuhan. Tapi dengan itu kan pertolongan Tuhan yang luar biasa saudara. Ada jalan keluar saudara. Kalau kita saksikan ada banyak ujian, pencobaan dalam hidup kita, kadang ya kita lalui, kita hadapi saja saudara. Tuhan itu pasti berikan jalan keluar. Amin. Iya saudara yang kasih Tuhan. Nah, saya akan tutup dengan sebuah ilustrasi ya, saudara yang kasih Tuhan. Ini sekali-kali saya bawa ilustrasi dalam khotbah ya. Mungkin Bapak dan Ibu juga sering dengar atau udah pernah baca artikel ini, karena ini juga ada di TikTok, ada di ini ya, sering diulang-ulang, saudara yang kasih Tuhan. Jadi ada beberapa sikap hidup orang percaya ketika menghadapi masalah, saudara ya, pergumulan. Ada yang diibaratkan yang pertama itu seperti telur, saudara. Ya, telur itu kan ada cangkangnya, saudara yang kasih Tuhan. Dalamnya tuh cair ya kan? Nah, cair. Ya kan? Cair, saudara yang kasih Tuhan. Dan hidup kita mungkin kayak sebagian kayak telur, saudara. Hidup kita cair, mungkin gampang sukacita dan sebagainya, begitu kan, saudara yang kasih Tuhan. Mudah bergaul, mudah ini bersosialisasi, orangnya pembawaannya happy dan sebagainya. Tetapi ketika telur itu, saudara yang kasih Tuhan, dimasukkan ke dalam air dan airnya dimasak dan mulai mendidih, apa yang terjadi? Telur itu menjadi keras, saudara. Ya kan? Yang cair menjadi keras. Ya, artinya air yang mendidih itu bicara tentang masalah. Ketika kita diperhadapkan dengan sebuah masalah, bagaimana? Mungkin ada sebagian yang pertama, ya kelihatannya orangnya enjoy, suka bergaul, suka beribadah, suka nyanyi-nyanyi. Tetapi ketika ada masalah, sudah kasih Tuhan, langsung hatinya beku, saudara. Ya kan? Ya, sikap hatinya kepada Tuhan sudah mati, saudara. Yang dia kecewa dengan Tuhan. Dia tidak lagi rasakan akan kasih Tuhan dalam hidupnya. Dan yang kedua, saudara yang kasih Tuhan diibaratkan seperti wortel. Wortel itu kelihatan keras ya saudara. Keras, saudara yang kasih Tuhan ya. Nah, kalau nggak percaya nanti coba aja ambil tokokkan ke sini, pasti keras, saudara yang kasih Tuhan. Keras, saudara ya. Nah, ada banyak orang kelihatannya tegar, katanya hebat, kuat, saudara. Tetapi ketika dia diperhadapkan dengan masalah, saudara, dia akan seperti apa? Seperti wortel ini, saudara. Wortel itu kalau dimasukkan, yang keras itu dimasukkan ke direbus, saudara yang kasih Tuhan, dia akan lembek, saudara. Ya banyak orang yang kelihatan kuat gitu kan, tapi tidak ada masalah langsung loyo, nggak semangat, saudara. Dia muji Tuhan murung. Nggak semangat, saudara. Lah kemarin kayaknya antusias, kayak kuat, kayak tegar, kenapa? Ya, mungkin kan di antara kita ada yang seperti kayak wortel itu, saudara ya. Dan yang terakhir itu seperti kopi, saudara. Ya, yang suka minum kopi ini udah tahu pasti, saudara yang kasih Tuhan ya. Lezat, saudara, bisa menemani supaya nggak ngantuk, saudara yang kasih Tuhan ya. Bisa ada khasiatnya ya, kita menikmati. Tapi tahu nggak, saudara, kopi itu harus apa? Supaya nikmat dia harus direbus, saudara. Ketika direbus dia mengeluarkan bau harum, saudara. Dan ketika dia mengeluarkan terus disajikan begitu, kita bisa menikmatinya. Kita bisa merasakan kenikmatan yang luar biasa. Nah, di dalam hidup kita mau pilih seperti apa? Seperti telur, seperti wortel, atau seperti kopi, saudara. Semakin mendapat tekanan, semakin mendapat masalah, saudara, hidup kita itu akan mengeluarkan bau harum, saudara. Yang justru hidup kita akan bermanfaat, berguna dan menjadi berkat, saudara. Itu tergantung dengan bagaimana respon kita ketika kita menghadapi masalah, saudara ya. Oleh karena itu hari ini saya mau ingatkan bahwa kita perlu memiliki sikap yang benar
di dalam menghadapi setiap masalah, setiap ujian di dalam hidup kita, saudara. Saya katakan tidak ada seorang pun, saudara, yang akan terbebas, terhindar, dan tidak punya masalah, tidak punya ujian. Semua orang akan menghadapi. Ya, saudara yang kasih. Saudara tidak perlu ya menghindar-hindar dari permasalahan pencobaan. Kadang-kala itu enggak kita doakan, enggak kita minta dia datang sendiri. Yang perlu Anda lakukan, engkau harus memiliki sikap yang benar. Ketika engkau memiliki sikap yang benar, masalah itu bukan menghancurkan hidupmu, tapi membuat engkau akan semakin indah di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, yang kita muliakan itu adalah Tuhan yang tidak pernah punya rancangan yang jahat buat setiap kita. Tuhan izinkan karena Tuhan tahu kapasitas kita. Kita mampu untuk melakukannya. Dia izinkan karena dia tahu ada jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kita, saudara. Jadi jangan pernah meragukan kasih Tuhan, rancangan Tuhan dalam hidup kita. Dekatlah dengan Tuhan, andalkanlah Tuhan, utamakanlah Tuhan dalam hidupmu, saudara. Ya, janganlah engkau menjauhkan diri dari Tuhan, karena hanya Dia yang punya jalan keluar untuk setiap masalah kita. Yesus katakan, akulah pintu, saudara. Dialah jalan keluar untuk setiap masalah kita. Oleh karena itu, datanglah sama Tuhan. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, apapun ujian dalam hidupmu, datanglah sama Tuhan. Tidak ada hal yang tidak bisa engkau hadapi. Tidak ada hal yang tidak bisa engkau atasi. Kalau engkau bersama Tuhan, engkau pasti bisa melalui semua hal itu dengan kemenangan, dan hidupmu akan menjadi berkat, dan setiap masalah yang kau lalui akan menjadi kesaksian yang indah yang bisa menguatkan orang-orang yang dalam pergumulan yang saudara alami. Haleluya, demikianlah firman Tuhan, kiranya menjadi berkat buat setiap kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan dengan menyanyikan firman-Mu berkata, kau besertaku. Haleluya, haleluya. Firman-Mu berkata, kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah, aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini Tuhan.
Engkaulah Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau adalah tempat pertolongan kami Tuhan. Engkau adalah kekuatan bagi setiap kami. Hari ini kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Bagaimana kami memiliki sikap yang benar ketika kami diperhadapkan dengan berbagai-bagai pencobaan, berbagai-bagai masalah dalam hidup kami Tuhan. Supaya kami kuat, supaya kami keluar sebagai pemenang, kami perlu memperhatikan apa yang firman Tuhan katakan bagi setiap hidup kami Tuhan. Kami tahu setiap masalah-masalah yang Tuhan izinkan dalam hidup kami, itu adalah masalah-masalah biasa yang pasti akan bisa kami lalui. Tuhan akan bisa kami hadapi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur di dalam setiap masalah dan pergumulan dan ujian-ujian hidup yang kami alami. Kami punya Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup kami Tuhan. Apapun keadaan dan situasi yang kami alami, Engkau beserta kami, Engkau memegang hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyadari bahwa setiap masalah yang Engkau izinkan kami hadapi, ada selalu jalan keluar Tuhan. Oleh karena itu firman-Mu begitu luar biasa. Tidak ada alasan kami takut, kami khawatir, kami bimbang. Ketika ada masalah, ada pergumulan, ada pencobaan kami alami dalam hidup kami. Karena semua ada di dalam otoritas tangan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk dekat dengan Tuhan, untuk mengutamakan Tuhan, untuk mengerti isi hati Tuhan dalam hidup ini Tuhan. Karena bagimu tidak ada yang mustahil. Dan bagi kami yang percaya akan kuasa-Mu juga kami akan melihat hal-hal yang luar biasa. Hal-hal yang ajaib Tuhan akan kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka usahakan, Tuhan memberkati. Apapun pergumulan dan masalah yang sedang mereka hadapi, mungkin dengan sakit penyakit, Tuhan Kau nyatakan kuasa kesembuhan atas umat-Mu Tuhan. Atau mereka yang sedang merindukan keturunan ilahi, kiranya Tuhan juga memberkati buah kandungan setiap anak-Mu Tuhan yang merindukan keturunan daripada Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, sanggup memberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus mujizat terjadi. Tuhan, mujizat terjadi. Ada mujizat terjadi Tuhan. Kau membukakan buah kandungan bagi setiap anak-anak-Mu yang merindukan keturunan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa untuk umat-Mu, jemaat-Mu yang merindukan untuk membuka usaha, mencari pekerjaan. Tuhan juga memberikan pekerjaan dan usaha yang terbaik buat anak-anak-Mu yang mereka bergumul dalam keuangan. Tuhan juga memberkati supaya mereka mengalami kelimpahan dan jalan keluar untuk setiap keuangan yang mereka butuhkan Tuhan. Mereka yang memerlukan dan merindukan pasangan hidup, Tuhan juga akan kirimkan pasangan hidup yang takut akan Tuhan dalam setiap kehidupan umat-Mu. Berkati anak-anak-Mu dalam sekolah, dalam kuliah Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba menyerahkan setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah pertolongan Tuhan, jalan keluar yang daripada Tuhan, Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman. Biarlah Roh Kudus terus mengajar dan memberkati setiap kami, sehingga kami dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu. Kami pegang kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bapak Ibu puji Tuhan, semoga kudus firman Tuhan yang kita dengarkan, dan itu punya tangan-tangan yang dibaca dengan Tuhan Tuhan. Biarlah terus kita bukan hanya pendengar yang setia, tapi menjadi pelaku yang setia. Di nama Tuhan, dan firman Tuhan yang luar biasa, kita boleh diingatkan kembali bahwa dalam hidup kita ada masalah, ada pergumulan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kalau Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Ya, ketika kau meninggalkan Tuhan, tidak akan pernah jalan keluar Tuhan menyertakan dalam hidup kita. Bapak Ibu, setiap masalah itu ada limitnya. Ya, ada akhirnya, ada bosannya juga dengan kita. Ya, bukan hanya kita yang bosan dengan masalah itu pun akan bosan dengan kita ketika kita ada dalam kebenaran firman Tuhan. Dan selalu ada yang terbaik
yang termanis, yang terindah yang Tuhan siapkan dalam rumah tangga kita, dalam pelayanan kita dan juga dalam pekerjaan kita. Baik Bapak Ibu, dengan penuh sukacita kami menyambut semua jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita yang hadir. Terima kasih buat hamba-hambanya yang melayani. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari Rabu kita ada Rabu Ceria. Untuk Rabu Ceria kita akan adakan Natal itu di tanggal 18. Ya, kita berdoa supaya Natal Rabu Ceria boleh berjalan dengan baik. Kemudian untuk Natal kita sudah diumumkan, sudah diputuskan dengan rapat kemarin dengan pengurus atau dengan panitia itu tanggal 15 ya. Tanggal 8, mohon maaf. Tanggal 8 kita akan adakan Natal kita di tempat ini jam 3. Bapak Ibu, jam 3 itu bukan jam 3 karet ya, tapi jam 3 on time. Ya, jam 3 ya kita adakan sore itu supaya dari pagi mungkin kita beraktivitas untuk semuanya karena ada hal yang kita siapkan. Kemudian jam 3 kita akan masuk dalam ibadah kita. Ya, pembicara dari luar, Bapak Ibu, kita berdoa. Bapak Ibu, nanti mungkin ada tim doa. Kita sama-sama berdoa buat acara ini supaya nanti Tuhan berkati acara Natal kita, segala satunya Tuhan cukupkan. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu yang rindu untuk menabur untuk Natal kita dengan penuh sukacita tetap dinantikan oleh panitia ya. Ya, puji nama Tuhan. Yang berulang tahun di minggu ini masih ada Bapak Ibu. Jika ada yang berulang tahun yang belum tercatat, sekali lagi saya mohon untuk menghubungi kami. Hari ini selamat ulang tahun kami ucapkan kepada adik Giovanni Immanuel Manalu, ya, setelah minggu ya tidak bersama kita. Selamat ulang tahun pagi hari ini. Kemudian ada adik Valeri Hutapea tanggal 16 bulan 10. Kemudian ada adik kita Sandi Siringoringo tanggal 22. Kemudian ada ibunda atau mama dari Valeri tanggal 20. Ada Nais Karsumat tanggal 19. Ada papa dari Raya tanggal 24. Kemudian ada juga Opung Kamarlina tanggal 20. Bapak Ibu yang belum tercantum boleh menghubungi gembala di tempat ini. Kemudian hari Kamis kita ada KUL. Ya, nanti diinfokan tempatnya Bapak Ibu, tapi saya rindu setiap kita boleh tempatnya dipakai untuk beribadah. Hari Sabtu kita juga ada KUL, kemudian kita bertemu kembali di hari Minggu di waktu yang sama. Ya, anak-anak tunas juga ada supaya kita sama-sama boleh beribadah kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu terus kita berdoa sebelum Desember kamar mandi yang ada di sini kita pindahkan ke depan. Terus kita berdoa Tuhan berkati untuk yang terbaik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik kita akan memberikan persembahan kita untuk persembahan Natal kita. Kita mau angkat satu pujian, katakan firman-Mu berkata kau besertaku. Dia Allah yang al-sadai bagi kita, Dia Allah yang akan selalu menyertai kehidupan kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam hidup kita. Tetap pegang Tuhan dalam hidup. Maka kuat roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah hidup. Aku menyerah, aku kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku tinggal, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja sayangku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di segala hidup. Ku tak menyerah, aku kuat
berkat dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Aku nantikan Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kembali kami naikkan ucapan syukur kami Bapak buat hari ini. Terima kasih Bapak buat setiap kami Tuhan yang boleh hadir Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih buat kesehatan kekuatan yang boleh Tuhan berikan untuk setiap kami sedang jemaat-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Bapak. Pagi hari ini Tuhan kami mengangkat doa syafaat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini ya Bapak. Di mana Tuhan kami masih bisa Tuhan diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapak biarlah Tuhan melalui firman-Mu Tuhan kami mendapat kekuatan yang baru ya Bapak. Kau tahu Tuhan apa yang ada dalam isi hati kami Tuhan. Kau tahu Bapak apa yang menjadi pergumulan setiap kami ya Tuhan. Kau tahu Bapak apa yang menjadi masalah setiap kami Tuhan. Tapi kami percaya Bapak, kalau kami mengadakan Kau dalam hidup kami Tuhan, kami percaya ada jalan keluar ya Bapak. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Bapak kekuatan kami hanya daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak buat firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini Bapak. Melalui hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapak Tuhan. Kau yang tahu Bapak apa yang kami rasakan saat ini Tuhan. Tapi kami terus Bapak kami mau belajar mengucap syukur Tuhan. Bagaimanapun keadaan kami saat ini Tuhan. Bagaimanapun Tuhan masalah yang kami hadapi ya Bapak. Bagaimanapun keadaan hati kami Tuhan. Kami mau belajar mengandalkan Kau ya Bapak. Mengandalkan Kau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur Tuhan. Sekalipun mungkin keadaan kami Tuhan, apa yang kami rasakan tidak baik ya Bapak. Tapi kami mau belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur buat kasih anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan yang baik ya Bapak. Kami pada pagi hari ini juga mau mengangkat doa syafaat kami Bapak. Dan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kau berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami serahkan bangsa kami dalam tangan-Mu ya Bapak. Kau berkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Berkati setiap kami sidang jemaat-Mu ya Bapak. Jemaat-jemaat-Mu yang ada di Indonesia ya Bapak. Kau berkati bangsa kami Bapak. Ampuni bangsa kami Tuhan. Ampuni bangsa kami ya Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan. Jauhkan bangsa kami dari segala teror ya Bapak. Berikan kedamaian untuk bangsa kami ya Bapak. Kau berkati kepala pemerintahan yang saat ini masih dipegang Bapak oleh Bapak Presiden Joko Widodo ya Tuhan. Kau berkati Bapak hamba-Mu Tuhan beserta staf jajarannya ya Tuhan. Biarlah Bapak kau berikan hikmah roh takut akan Tuhan dalam hamba-Mu memimpin bangsa ini ya Tuhan ke depannya lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Berkat kekuatan Tuhan berikan untuk hamba-Mu Tuhan yang ambil bagian dalam pemerintahan dari pusat sampai daerah tertinggi sampai terendah ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Begitu juga Tuhan hamba-Mu yang akan meneruskan Bapak perjuangan Bapak Jokowi Tuhan. Presiden yang baru ya Bapak. Kau berkati hamba-Mu Tuhan juga dengan roh takut akan Tuhan ya Bapak. Berikan hikmah kebijaksanaan Tuhan untuk hamba-Mu ya Bapak dalam memimpin Tuhan bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami serahkan bangsa kami Tuhan. Kau perbaiki Tuhan ekonomi bangsa kami Bapak. Kau memberkati bangsa kami lebih lagi Tuhan ke depannya ya Bapak. Biarlah bangsa kami Indonesia untuk hormat dan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bapak kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan kami Bapak. Minggu ke depan Tuhan kau memberkati Tuhan pelayanan Rabu Ceria Bapak, TK Kalvari Tuhan. Kul yang ada ya Bapak, Kul 1 dan Kul 2 ya Tuhan. Tunas Tuhan, juga ibadah raya ya Bapak. Kau memberkati Tuhan setiap kami Tuhan, pengerja-pengerja-Mu yang boleh ambil bagian dalam setiap pelayanan Bapak. Memberkati kami dengan kekuatan kesehatan ya Bapak. Biarlah Tuhan, setiap apa yang kami lakukan Tuhan, hanya untuk Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus juga untuk
kegiatan kami Tuhan, rencana kami Tuhan untuk Natal kami Tuhan, yang akan diadakan Tuhan tanggal 8 Desember nanti Tuhan. Kau berkati Bapak apapun yang sudah dirancang Tuhan. Kau berkati hamba-hambamu Tuhan, panitia-panitia Natal yang sudah dibentuk Tuhan. Dari ketua Tuhan sampai seksi-seksi yang ada ya Tuhan, Kau berkati mereka dengan kekuatan kesehatan Bapa. Kau berikan kesatuan Tuhan untuk setiap mereka ya Bapa, hamba-hambamu ya Tuhan. Biarlah Bapa setiap apa yang dirancang Tuhan, setiap apa yang sudah dirapatkan Bapa, apa yang sudah diputuskan Tuhan, sesuai dengan apa yang Kau mau ya Bapa. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Bapa, apapun Tuhan yang sudah dibentuk Tuhan, seturut dengan apa yang Kau mau ya Bapa, dan acara Natal kami nanti boleh berjalan dengan baik ya Bapa. Kau berkati apapun yang dibutuhkan Tuhan, dana Tuhan. Kau berkati Tuhan hamba-Mu yang boleh menabur Bapa untuk Natal GBI nanti ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau berkati Tuhan lingkungan Tuhan, keamanan Bapa Kau berkati Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, tempat yang akan kami pakai Tuhan untuk Natal nanti Tuhan. Bapa, Kau berkati Bapa tempat ini Tuhan. Kalau kami punya rencana Tuhan untuk memindahkan Tuhan kamar mandi Tuhan ke depan Bapa, kami percaya Tuhan apapun yang dibutuhkan Tuhan, Kau campur tangan Tuhan, Kau cukupkan ya Bapa. Berkati Tuhan hamba-Mu yang boleh menabur Tuhan untuk tempat ibadah-Mu Bapa di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin kami. Untuk Bapak Rubin Adi Abraham, Bapak Niko Notora Harjo, Bapak Salana Inggolan, Budianto Totong, Bapak Darmayanto Rawatan, Bapak Nuwagi Tuhan, Kau berkati Tuhan hamba-Mu yang Kau percayakan Tuhan untuk menggembalakan Tuhan. Kau berkati hamba-Mu dalam setiap pelayanan mereka Bapak. Kehidupan mereka Tuhan ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Manapun mereka melangkah Tuhan, Kau menyertai Tuhan pelayanan mereka ya Bapa. Biarlah Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan, banyak jiwa yang dimenangkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kesehatan, kekuatan Tuhan berikan untuk setiap hamba-Mu ya Bapa. Begitu juga Tuhan, Bapak Gembala kami di tempat ini, Bapak Ayub Kasumat ya Bapa. Terima kasih buat gembala yang luar biasa Tuhan. Terus Kau berikan hamba-Mu ini kekuatan Bapak, kesehatan ya Tuhan. Biarlah dia boleh terus Bapak kuat Tuhan dalam melayani ya Tuhan. Menggembalakan kami Bapak, menggembalakan sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, pengerja-pengerja-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan kesehatan, kekuatan Tuhan curahkan Bapak atas hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, jauhkan dari segala sakit Tuhan. Jauhkan dari segala sakit, dari segala apapun Tuhan yang mulai Tuhan mengganggu ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Kau selalu ada Tuhan. Mendampingi Tuhan gembala kami di tempat ini Tuhan. Berkati juga istri, juga anak-anak Tuhan. Kau berkati Bapak, Ibu gembala kami, juga anak-anak ya Bapak, Tisha dan Aisyah Tuhan. Apapun yang dibutuhkan keluarga hamba-Mu Tuhan selalu mencukupkan ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, penyertaan-Mu Tuhan luar biasa untuk keluarga hamba-Mu di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan mengangkat doa syafaat kami Bapak, untuk hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang mungkin saat ini Tuhan sedang berulang tahun Bapak. Terima kasih Bapak buat umur yang baru ya Tuhan. Terima kasih Bapak buat kekuatan yang selalu Tuhan berikan untuk hamba-hamba-Mu yang berulang tahun di bulan Oktober Bapak. Kiranya penyertaan Tuhan, kesehatan, kekuatan Tuhan berikan ya Bapak. Bagaimanapun apapun yang mereka rasakan Tuhan, Kau selalu memberkati mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Juga untuk hamba-hamba-Mu Tuhan yang sedang dalam pergumulan Bapak, yang punya kerinduan ya Tuhan. Kau yang tahu Tuhan isi hati mereka Bapak. Kau berkati mereka, berkati setiap pergumulan mereka Bapak. Biarlah Tuhan setiap doa-doa Bapak, setiap pergumulan yang mereka panjatkan ya Tuhan, Kau menjawab setiap doa-doa mereka Tuhan. Kau berkati mereka Bapak dengan kekuatan ya Tuhan. Kau terus Tuhan berikan mereka kasih setia-Mu Bapak, anugerah-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang sudah Tuhan buka tidak dapat menutupnya Bapak. Dan percaya berkat Tuhan atas setiap kami Tuhan, itu luar biasa ya Bapak. Dan kami mau belajar mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Juga untuk sidang jemaat Tuhan di tempat ini Bapak, terima kasih Bapak untuk hamba-Mu Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang boleh hadir pada pagi hari ini Tuhan. Berkati ya hamba-Mu Tuhan, sidang jemaat-Mu Tuhan, dengan kekuatan kesehatan ya Bapak. Walaupun Tuhan pergumulan mereka Tuhan, Kau yang campur tangan dalam kehidupan mereka Tuhan. Buat mereka yang mungkin saat ini sedang dalam masalah Tuhan, punya pergumulan Tuhan, memberikan kekuatan dan jalan keluar Tuhan. Mereka yang mungkin saat ini sedang tidak baik-baik saja Tuhan, mereka yang mungkin saat ini sedang sakit Tuhan, roh kesembuhan turun atas mereka ya Bapa. Mereka yang mungkin saat ini Tuhan sedang jauh Bapa,
Kau kembali tarik mereka Tuhan, panggil mereka kembali Tuhan, untuk mereka bisa bersama-sama dengan kami Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa buat hari ini Tuhan. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang boleh ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat cuaca yang baik Bapak. Terima kasih buat keamanan Tuhan. Kau berkati Tuhan. Tetangga kami kiri kanan depan belakang Bapak, Kau berkati mereka Bapak. Biarlah Tuhan, berkat Tuhan tercurah Tuhan untuk sekeliling kami Tuhan, terlebih lagi untuk Karanganyar Tuhan yang saat ini Tuhan mungkin dalam keadaan yang tidak baik-baik saja Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, apapun ujian, apapun cobaan, kami punya Allah yang lebih besar dari apapun itu ya Bapak. Kau selalu memberikan kami Tuhan kesabaran Tuhan, Kau selalu memberikan kami kesabaran ya Tuhan, agar kami bisa menghadapi setiap cobaan yang saat ini mungkin sedang kami alami Tuhan, hampir semua Tuhan. Kami mau belajar bersyukur Tuhan bagaimanapun dan apapun yang kami rasakan, yang kami jalani, yang kami hadapi saat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Ini doa kami Bapak, kami mengucap syukur buat ibadah yang boleh berjalan dengan baik Tuhan. Dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya Bapak. Kau menyertai, Kau memberkati ibadah kami Tuhan. Kau berkati kami, setiap kami yang boleh hadir ya Bapak. Dan kami pulang membawa berkat yang daripada-Mu Tuhan. Kami pulang tidak sama seperti kami datang Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami mau sempurnakan doa kami dengan doa yang Kau ajarkan ya Bapak. Mari Bapak Ibu kita ucapkan doa Bapak kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita semua bagi berdiri. Segala pujian, hormat, dan syukur tantinya kami naikkan kepadamu Tuhan. Untuk siang hari ini kami bersyukur di mana ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami percaya semua karena kuasa Tuhan yang menyertai kami Tuhan. Dan sebentar lagi umat-Mu akan pulang. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati umat-Mu Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan, setan, iblis, orang jahat, kecelakaan, bencana, sakit, penyakit kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat perlindungan, berkat segala sesuatu yang kami perlukan, Engkau limpahkan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di akhir ibadah ini kami rindu menerima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan cinta kasih-Nya yang melimpah-limpah di dalam Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, pertolongan dan penghiburan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai siang hari bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tinggal di mana?